Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membuat sirkuit converter video ke osiloskop dengan menggunakan hanya 3 transistor. Nah, di sini sudah ada skemanya sebagai berikut. Ini video input masuk di sini. Kemudian bagian yang ini adalah untuk C restoration inverting video amplifier di sini. Kemudian di sini ada bagian sinkronisasi separator untuk horizontal RAM, dan di sini ada output ke input Z osiloskop. Kemudian di sini ada circuitry untuk vertical sinkronisasi separation untuk vertical RAM. Kemudian ini keluarnya untuk X input osiloskop, dan ini keluarnya untuk Y input osiloskop. Tegangan kerja 12 volt. Transistornya ini 1 NPN, ini 2 PNP. Bisa menggunakan transistor universal alias tune. Lebih jelasnya skemanya sebagai berikut. Saya akan diam sebentar. Nah, ini sudah pada saya siap untuk eksekusinya. Ini saya pergunakan di sini, saya nemu sedapat-dapatnya untuk ini ada bekas preamp head zaman jadul yang menggunakan transistor kebanyakan PNP ya. Jadi kemudian untuk PNP di sini ini sudah ada ketemu nih C9015, banyak sekali, ini ada 4. Ini sudah saya tes untuk ininya ya. Untuk kakinya adalah EBC, dilihat dari depan. Ini EBC berarti tengah itu adalah basis. Maka kita akan tes seperti ini. Ini harus nyambung antara tengah kiri kanan. Nyambung. Yang satu ini nyambung nggak nih? Ya, nyambung. Kemudian bolak-baliknya harus nggak boleh gerak jarum ya. Berarti oke. Pekerjaan repetitif 3 ini sudah saya lakukan, maka di sini sudah siap untuk kita rakit. Kemudian dari sini saya akan mencari komponen lain berupa komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor yang kita perlukan. Dan pemirsa, ini sirkuitnya udah jadi ya. Saya membuatnya dalam waktu kurang lebih ini 1 jam. Dan seperti ini nih jadinya dari skema yang tadi. Saya memang sengaja membuatnya seperti ini karena ini adalah cara yang paling cepat. Kita nggak perlu etching PCB dan lain-lain karena ini bersifat prototype. Kemudian ini saya input untuk tegangan 12 voltnya. Kita akan ukur tegangannya dulu ya di masing-masing titik-titik yang perlu kita cek. Nah, ini untuk 12 volt input. Nah, 12,3. Kemudian di kolektor TR pertama itu ada tegangan 6,1 volt. Emitor TR pertama ada tegangan 0,6 volt. Kemudian pada basis TR pertama ada tegangan 1,3 volt. Kemudian di basis TR kedua ini PNP, yang kedua ini, yang pertama tadi NPN. Ada tegangan, basisnya tinggi juga nih. Jangan rusak nih. 9,4. Kemudian di kolektornya
ada tegangan 10,1, kemudian di emitornya ada tegangan 10 volt, kemudian di output Z itu ada tegangan 10,3 volt, kemudian di TR ketiga ini PNP juga. Pada basis, mana basisnya ngumpet, basis terukur tegangan 0,910 volt. Bener nggak ini 10 volt? volt. Kemudian basisnya dapat nggak nih? Pada emitor terukur 0 volt. Oh, ini tegangannya perlu dicek, copot ya. Kita ulangi. Untuk basis TR ketiga terukur tegangan 10 volt, pada emitornya terukur tegangan 4,8, kemudian pada output terukur tegangan, ini ada tegangan nih outputnya ini, padahal di kopling kapasitor ini 2,7. Nanti akan kita cek nih hasilnya seperti apa, nanti akan ketahuan jadinya gambarnya keluar nggak, gitu aja. Kemudian pada X output itu letaknya di sini nih. X output ini terbaca tegangan 10,3 volt. Saya nggak tahu nih benar atau enggak nih, tapi langsung aja dicoba ke osiloskop. Harusnya input masuk video, kemudian keluar Z, keluar X, keluar Y, gitu aja. Yuk langsung saja kita akan coba. Dan pemirsa, setelah saya coba ternyata belum bisa menghasilkan gambar di osiloskop. Saya tracing, ternyata saya melakukan kesalahan di sini nih. Di sini tuh saya masang ada resistor 10 kilo ke sini, padahal kan ini yang saya maksud. Kemudian ini terpasang nih, harusnya nggak ada nih VCC ke basis nih 10 kilo nih. Oke, kita lepas nih, kita coba lagi. Nah ini nih, ini kan dilepas saja, kemudian udah tinggal dicoba. Sebelum kita coba, ada baiknya kita cek dulu ya, seperti apa level tegangannya jika dibandingkan kemarin sebelum ada resistor ini, resistor yang saya lepas ini. Ini saya kasih power. Kemudian kita akan ukur level tegangan. VCC 10 volt. Pada basis terbaca 1 volt. Pada basis TR2 terbaca 7 volt. Pada output terbaca 3 volt. Pada input terbaca 0,5 volt. Pada output Z, mana output Z? Output Z di sini 6 volt. Pada output X 8,5 volt. Pada output Y terbaca 0,6. Oke, kita coba saja seperti apa gambarnya di osiloskop. Nah, ini sudah terpasang untuk input video masuk ke input, kemudian X keluar
Z keluar ke Z, kemudian X ke X, kemudian Y ke Y. Harusnya ini keluar gambar dari kamera ini. Ini inputnya PAL. Kemudian kita akan lihat seperti ini nih gambarnya. Ternyata di sini tidak ada gambar apapun. Ini harus bekerja pada mode XY ya. XY seperti ini. Tidak ada gambar ya. Ini sudah saya coba cek semuanya, juga sudah dicek. Pada mode XY ini kita tidak pakai sweeper, tidak pakai time base ya. Jadi untuk percobaan kita kali ini sepertinya gagal. Entah kenapa gagalnya, berarti bule yang ngasih itu entah apakah skemanya benar, apakah di skema saya yang salah. Di sini yang nggak sesuai dengan skema adalah untuk transistornya. Di sini harusnya pakai BC547 sama B567, tapi saya menggunakan transistor berapa ini, pokoknya PN 9015 dan BC547. Kalau dari tegangan sepertinya nggak masalah. Ternyata tidak keluar gambar. Jadi seperti ini gambarnya. Ini pada mode XY. Kalau kemudian saya rubah ke add, ini gambarnya seperti ini. Kemudian kalau saya rubah ke dual, ini ada gambar seperti ini nih. Kalau channel 2 saja seperti ini. Channel 2 mana? Hanya garis tebal saja. Kemudian ini juga ke 1 garis tebal saja. Kemudian kalau channel 1 channel 2 ini pindah, sinkronisasinya tetap sama, tidak bisa membaca apapun. Ini kalau time base saya rubah-rubah, tidak keluar gambar apapun. Oke. Dari sini akan saya coba input video, saya masukkan ke X, kemudian input Y akan saya input dengan frekuensi generator ICL 8038. Ini seperti apa gambarnya? Harusnya ada gambar yang khusus akan keluar dari sini. Akan kita coba keluar gambar seperti apa kalau seperti itu. Tentunya di sini untuk video ini saya akan buang. Ini diistirahatkan dulu, kita akan lihat kalau video, sinyal video diinput ke X, kemudian sinyal dari luar sebagai pemodulir yaitu ICL 8038 sini kita mainkan frekuensinya, harusnya ada gambar di sana. Kita akan lihat nih gambarnya seperti apa.